Selamat datang di YouTube Tim Swiss Indonesia. Bertemu lagi dengan Coach Kevin di sini membahas teka-teki Swiss TTS episode ketiga tentang lebih penting mana, offense atau defense. Mari kita bongkar ya, netizen dan penikmat basket seluruh Indonesia. Menurut survei membuktikan sebesar kurang lebih 39% memilih offense dan sisanya mungkin sekitar 61 sekian ya, berubah-ubah soalnya nggak lihat story terakhir. 61% vote untuk defense. First of all, disclaimer dulu, semua konten saya teka-teki Swiss ini based on my true story. Jadi bisa di cross check langsung ke saya atau orang-orang yang mungkin pernah berlatih sama saya, dan tidak ada maksud untuk menyinggung pihak siapapun, oke? No hard feeling, no offense. Jadi tidak bermaksud menyinggung pihak siapapun, hanya berdasarkan sekedar sharing aja. Sharing cerita, anggap sharing cerita aja, bukan sharing ilmu ya. Sharing cerita aja. Kebanyakan beberapa mulai dari teman, murid, dan lain-lain memilih offense itu karena menurut mereka pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, mari kita bongkar ya. Seperti filosofi total football dari timnas Belanda. Timnas Belanda terkenal akan total footballnya zamannya mulai Ruud Gullit. Sebelum itu, sebentar. Zamannya almarhum legendnya Belanda, lupa aku ya, yang main di Barcelona itu. Nanti ya kalau udah inget. Pokoknya Belanda ini terkenal akan total football, yaitu pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi ketika kita menyerang terus, musuh tidak akan ada kesempatan untuk menyerang balik. Nah itu kan di sepak bola, berbeda dengan basket. Berbedanya di mana? Perbedaannya dari jumlah skor. Ketika cuma antara penalti atau gol, apapun akan dihitung satu. Nah, kalau basket, ketika poin dapat satu dari free throw mungkin ya, atau kalau dua normalnya dan ada 3 poin. Bedanya offense dan defense di sepak bola atau basket, ketika sudah habis gol di sepak bola langsung kick off lagi ya. Nah, bedanya kalau basket langsung inbound pass, langsung serang lagi. Menurut pendapat saya akan lebih memilih defense. Karena apa? Semua hal yang memicu untuk menyerang berawal dari defense. Kok bisa? Ambil contoh paling gampang, tip off, jambol. Itu dari apa? Sama-sama ambil seperti rebound kan. Dan habis bola pertama dapat tip off, bisa di steal lagi. Steal merupakan salah satu bagian dari defense. Untuk defense terbaik ketika kita pengen menyerang terus, kebanyakan akan menggunakan strategi full court press defense. Nah, bedanya dengan basket, sepak bola di situ ya. Nggak ada sepak bola habis gol di full press lagi, tidak ada. Karena kembali lagi ke kick off, bukan ke laptop ya. Jadi menurut pendapat saya, defense is more important than offense. Dan survei juga membuktikan. Jadi apapun yang saya bahas di sini berdasarkan survei dan juga pendapat pribadi saya. Jadi tidak melulu saya lihat survei, lihat hasil survei apa, komentar dari beberapa teman apa, akan saya istilahnya rangkum, breakdown, bongkar gitu ya. Nah, bagaimana cara seseorang memiliki sense of defense yang bagus, memiliki defense positioning yang bagus, memiliki insting defense yang bagus? Kembali lagi, kalau untuk urusan defense itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Kebanyakan pasti dari semua yang nonton video ini pasti lebih suka offense daripada defense. Termasuk saya.
ketika bisa shooting, bisa skor, itu perasaannya lebih menyenangkan daripada kita harus defense. Defense itu melelahkan, menurut saya melelahkan sekali. Apalagi ketika ada posisi kita harus box one seseorang, man to man seseorang yang mempunyai skill tinggi ya, skillful ya, bisa dribble lincah, bisa lewat kanan kiri, Eurostep atau apapun, spin, sulit menjaganya. Nah, menurut saya defense juga lebih sulit. Offense itu urusan kembali lagi ke mental. Apakah dia bisa menghadapi under pressure, jam terbang, dan repetisi yang dipakai saat latihan. Entah itu drill shooting, drill layup. Kalau defense ya kembali lagi drill-drill yang dipakai untuk defense ya pasti lari, slide and side, terus banyak lah. Intinya itu kembali ke diri sendiri, kemauan untuk kita itu defense. Kalau kemauan untuk offense pasti semua tuh mau, semua tuh pengen offense. Tapi apakah semua orang bisa defense? Semua orang mau punya keinginan defense? Itu tiap pribadi pasti beda-beda. Dan bagaimana cara kita menciptakan will of defense ya, kemauan untuk defense? Tergantung lagi dari perspektif diri masing-masing, mindsetnya. Oh, timku habis skor 2 poin. Kalau aku defense longgar, musuhnya bisa 3 poin. Sama aja bohong, kita poin 2, musuhnya poin 3. Ketika kita poin 2, musuhnya poin 2 juga. Istilahnya bahasa Jawanya Pak Pok ya, impas, sama aja bohong. Masuk 2 kebobolan 2, masuk 3 kebobolan 3. Tapi ketika kita bisa skor 2 atau skor 1, musuhnya tidak bisa skor, tidak bisa poin, pasti menang yang tim yang defense-nya lebih kuat. Jadi as a coach, saya prefer defense yang bagus daripada offense yang bagus. Karena ketika saya punya tim yang defense-nya bagus, pasti semua itu bisa skor lah. Semua itu bisa finishing ketika sudah mendapatkan momen di defense yang bagus. Seperti apa ya? Maaf ya, agak jelimet kata-katanya. Ketika sudah dapat bola rebound atau bola steal, itu kan ada chance sebesar 50-50 juga. Apakah itu masuk atau enggak? Kembali lagi tadi seperti saya bilang, offense-nya apakah bisa menghandle under pressure, menghandle mental sendiri. Kita bongkar offense ya. Offense. Aku ini nggak bisa dribble kiri, contoh ya. Nah, ketika yang offense nggak bisa dribble kiri, yang defense pasti mengarahkan ke kiri. Gak bisa dribble kiri, atau contoh gak bisa layup kiri, gampang sekali, tinggal mengarahkan ke kiri, pasti akan mati. Gak mungkin nyerangnya pakai tangan kiri juga, pasti kanan. Nah, ketika kita menyerang ke arah kiri, normalnya sesuai textbooknya kan dribble kiri juga. Karena apa? Kalau ke kiri dribble kanan, sama aja kayak kasih makan ke musuhnya. Untuk layup juga masih banyak saya lihat ya, kadang pas pertandingan atau sparring, mulai dari kelompok umur apapun, kadang di kuliah pun atau dewasa pun masih banyak yang nggak bisa layup kiri. Stepnya sudah betul, angkatnya tangan kanan, ya nggak salah. Tetapi ya itu opposite side-nya ya, gampang kemakan, lebih gampang jaganya. Nah, akhir kata, seperti banyak quotes yang kita bisa lihat ya, yang paling mengena, offense can win your game, but defense can win the championship. Artinya apa? Menang
kamu menang, timmu menang, diciptakan dari offense yang bagus. Tapi kalau kamu rajin defense, offense bagus, championship, bisa mendapatkan kemenangan sampai juara 1, sampai final. Intinya, good defense, make a good offense. Mostly ya, menurut saya. Ketika kita sudah mendapatkan defense yang bagus, otomatis juga offense-nya akan mengalir. Jadi sebenarnya offense itu gampang, seperti shooting, layup itu gampang bisa dipelajari. Tapi ketika ya itu kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, defense adalah kembali ke kemauan dari diri kita masing-masing. Oke, sekian dari video saya TTS Teka-teki Swiss episode ketiga, membahas pentingnya mana yang lebih penting, offense atau defense. Sampai jumpa di video Teka-teki Swiss berikutnya. Kalau ada saran, kritik, atau jawaban mau agak debat-debat dikit, silakan langsung komen aja. Terbuka ya. Sharing aja, langsung komen. Jangan malu-malu. Dan jangan lupa mohon bantuan like, share, dan subscribe-nya. Tim Swiss fight till finish. Bye-bye. Thank you.